Ritme dan dinamika gerak para penarinya. Inilah dia tari topeng Gunung Sari yang merupakan salah satu dari 12 tari topeng klasik Kutai yang menceritakan seorang ksatria bernama Raden Gunung Sari yang tangguh dan gagah berani, di mana sangat mahir serta piawai dalam memanah, berkuda, dan berperang menaklukkan musuh. Dalam kesehariannya, Raden Gunung Sari diceritakan memiliki sifat yang lembut tetapi tegas serta mengutamakan kerapian, di mana ia gemar untuk bersolek dan merias diri sebelum keluar dari keraton. Setelah bersolek dan merias diri, Raden Agung Sari pun pergi keluar keraton menuju Taman Sari untuk menghirup hawa segar. Saat berjalan, Raden Gunung Sari pun melihat sebuah kolam yang sangat banyak sekali berisikan ikan. Raden Gunung Sari yang melihat banyak sekali ikan tersebut mengambil sebuah jala yang sudah ia bawa dan menjala ikan yang ada di kolam tersebut. Setelah selesai pergi menjala, Raden Gunung Sari pun kembali ke keraton untuk beristirahat dengan perasaan senang dan bahagia. Topeng Gunung Sari memiliki wajah yang berwarna putih, mata yang sipit dengan mahkotanya keemasan, serta memiliki gigi yang berhiaskan mata berlian. Tari topeng Kutai ini berada di bawah naungan Jaya Winata Community, kesenian tari topeng klasik Keraton Kutai yang dilatih langsung oleh Aji Maya Melati Winawati Sarnadia, di mana merupakan maestro tari topeng Kutai dan sumber daya manusia kebudayaan yang tercatat pada data pokok kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2024. Komunitas ini dibentuk sebagai wujud untuk meneruskan cita-cita maestro tari topeng Kutai ternama dan terkenal pada zaman dahulu, di mana pada zaman pemerintahan Sultan Aji Muhammad Parkisit, seni budaya tari topeng Kutai ini dipercaya kepada Aji Pangeran Ratu yang diturunkan kepada anaknya yang dianggap jenius dan mampu memelihara serta melestarikannya, yaitu almarhum Haji Aji Pangeran Aryo Jaya Winata, dalam melestarikan kebudayaan Keraton Kutai. Pada tampilan kali ini, tari topeng Gunung Sari langsung ditampilkan oleh cucu beliau bernama Siti Nazwa Alia Mariani. Dan langsung saja tanpa berlama-lama, marilah bersama kita saksikan tarian topeng Gunung Sari. Selamat menyaksikan.
belum datang.
Berikan applause yang paling meriah untuk tarian Topeng Gunung Sari. Inilah tarian yang baru saja kita saksikan, merupakan bukti bahwa warisan bukan hanya sebuah rujukan, tetapi juga merupakan identitas dan jembatan yang menghubungkan generasi ke generasi. Baik para hadirin yang saya banggakan, wujud cinta dan bangga kita kepada tanah air kita Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Dan acara hari ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan. Marilah kita menundukkan hati dan memohon rahmat dari Tuhan yang kuasa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Ustadz Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafidan wa katsir mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa tiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma tawil umurana wa sahih ajazana wa nawir qulubana wa thabbit imanana wa ahlil aqlaqana warsyad rusqana wala khairi akhirna wa min nasi syari'atna. Ya Allah ya Rabb,
berikanlah kami kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Ya Allah ya Rabb, lancarkanlah acara kami pameran kebudayaan Bilah Nusantara ini. Jauhkanlah musibah dan bala kepada kami semua, segenap panitia, peserta lomba, dan semua pengunjung pameran Bilah Nusantara ini. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah komunitas kami Panji Keroan Bersatu ini menjadi ajang silaturahim dan menjadi pemersatu bangsa. Ya Allah ya Rabb, mudahkanlah kami mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin yang saya kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan sambutan dari pendiri dan pembina Sanggar Seni Panji Keroan Kutai Bersatu kepada Bapak Haji Awang Irwan Setiawan, disilahkan. Karena MC mulai bepantun, paksa bepantun jiwanya wani. Siap Bapak. Jadi grecek kah apa bahasa Kutainya baiknya? Grecek kan ya? Ya, makasih. Ke pasar pagi beli pepaya, dapat bonus senyum penjualnya. Cakep. Datang ke acara hati gembira, Bilah Nusantara, meriah suasananya. Yang saya hormati Pak Basuki, staf ahli Menteri Kebudayaan, dan Ibu Tari PP Badan Pimpinan Balai Cagar Budaya 14 Kalimantan Timur, para dato-dato, Dato yang mulia Haji Mustawam Pranoto. Beliau ini Pak Basuki anak dari Gubernur Kalimantan pertama Kalimantan Timur yang namanya di Bandara. Dan juga ada Dato Haji Pangeran Haryono Kusumoyudo, cucu Sultan Batu Berkesit daripada Sultan Berkesit kita 21 ke 20, termasuk para yang tokoh-tokoh di sini. Dan juga di samping Pak Basuki, Pak Yang Mulia Sultan Gunung Tabur Haji Bahrun, dan di sebelah beliau Pak Dato Hasan daripada Syambaliung. Ya, terima kasih para tokoh-tokoh yang hadir. Para perwakilan daripada Wali Kota Samarinda, Pak Asisten 2, Kepala Museum UPTD Museum Samarinda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, ya kan, Bapak, dan juga para tokoh-tokoh yang tidak saya satu yang jelas bahwa terima kasih, dan termasuk saudara saya, adik saya Adinda Hamdani, profesor daripada Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur yang hadir juga pada hari. Para tokoh daripada para perwakilan Dewan Adat Dayak dan diwakili oleh Henry, kebetulan beliau izin ya, Pak Victor lagi dalam sakit. Para tokoh masyarakat Samarinda Kalimantan Timur, terima kasih atas kehadirannya di acara memulai yang pertama Bilah Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya sebagai pembina dan pendiri daripada Sanggar Seni Panji Keroan Kutai Bersatu
terima kasih bahwa di mana momen pertama kali Sanggar Seni kami ini membuat acara sendiri. Sebelumnya kami ikut daripada event-event yang dilaksanakan daripada Badan Cagar Budaya, pemerintah Dinas Budaya Pariwisata Kalimantan Timur maupun di DKI Jakarta. Kenapa kami menampilkan bernama Bilah Nusantara? Bilah itu bagian daripada senjata, bisa belah mandau, bilah bisa besi, bisa belah daripada bambu, apapun namanya. Berkaitan Nusantara memang sejarah daripada Kalimantan Timur, khususnya Kutai dan Kota Samarinda juga ada bagian Nusantara. Untuk itu kami melaksanakan di Kota Samarinda ini, di Museum Taman Samarinda ini, kami menampilkan pameran pusaka-pusaka Mendau yang ada pakemnya daripada Dingsana Etang Benua, Tunjung, Bahau, Modang maupun Dingsana lainnya daripada sejarah daripada motif-motif barang-barang Mendau tersebut. Kedua, ada pusaka-pusaka dari Sedingsana saudara kami daripada Sulawesi Selatan, terutama dari dari Wajo, Bone dan Goa yang ikut tampil juga. Termasuk juga daripada pecinta daripada keris-keris yang ada di Jawa yang pakem, mungkin dari Pak Basuki dan Bu Tari, para tetua dato-dato bisa melihat nanti di Museum Taman Samarinda. Intinya kami menyampaikan pameran ini berkaitan daripada para komunitas-komunitas daripada blade senjata, bicara komunitas seni tradisional, habis itu juga ada ada perlombaan supit, ada nanti perlombaan dari anak SD, SMP, SMA sampai umum berkaitan tarian tradisional yang kami perlombakan itu. Kenapa pada satu tempat kami kumpulkan ini? Satu, kami ingin bahwa adat-adat budaya di negeri sendiri itu kami banggakan, kami tampilkan agar marwahnya timbul, agar identitasnya terukir, tersampaikan kepada halayak ramai. Terima kasih para saudara di sanaku kami sekalian, para dato-dato yang mulia yang hadir pada pada pagi hari ini yang bahagia di hari Jumat yang barokah ini. Banyak barokah di hari Jumat ini. Semoga apa yang kita laksanakan, kita niatkan tujuan itu lebih baik dan mendapat barokah, dapat ridho daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Untuk itu terima kasih kehadirannya, terima kasih saya pribadi, terima kasih daripada Pak Sanggar Seni kami. Kami tidak lupa mohon meriahkanlah adat istiadat budaya etam negeri sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Haji Awang Irwan Setiawan selaku pendiri dan pembina Ketua Sanggar Seni PKKB. Agenda selanjutnya, kita akan sama-sama mendengarkan penyampaian sambutan dari Wali Kota Samarinda yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Marnabas, Asisten 2 Wali Kota Samarinda. Kepada Bapak, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Panitia Penyelenggara dari PKKB ya, kemudian Kepala Dinas Koperasi dan Pariwisata, Bapak dan Ibu, para tamu undangan, mohon maaf tidak dapat saya sebut satu persatu. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kudrah dan iradahnya jualah pada hari yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka pameran kebudayaan Bilah Nusantara tahun 2025. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Samarinda, seharusnya beliau hadir tapi karena betul-betul hari ini padat acara. Saya ini ada 4 acara pagi ini Pak, makanya mau izin terlambat karena harus dari acara ke acara dan semua penting, sehingga tadi mohon maaf saya harus terlambat hadir di tengah-tengah kita. Yang jelas bahwa pemerintah kota sangat mengapresiasi kegiatan ini dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya terus kita laksanakan karena bagaimanapun juga
pemerintah punya kewajiban untuk bukan hanya menyiapkan infrastruktur, tapi meningkatkan kebudayaan bangsa ini adalah merupakan tanggung jawab kita semua. Jadi kami berharap bahwa seluruh stakeholder masyarakat, semua yang ada di sini dan masyarakat Kota Samarinda wajib hukumnya untuk mendukung kegiatan ini sehingga kegiatan ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Lepaskan pikiran kita bahwa tugas pemerintah hanya membangun infrastruktur, itu salah satu, tapi kegiatan-kegiatan kebudayaan ini juga merupakan tanggung jawab kita semua, karena bagaimanapun juga bangsa ini hidup, bangsa ini bertahan, dan bangsa ini berkembang karena kita punya budaya. Jadi kalau kita tidak mempertahankan budaya kita, kita akan kehilangan sebuah jati diri. Bangsa ini dibangun dari berbagai budaya bangsa, dari suku bangsa dan sebagainya, bisa menyatu itu luar biasa. Orang barat, orang luar itu kagum dengan kita. Bayangkan dengan kultur budaya yang berbeda, kita bisa bersama-sama satu. Bapak dan Ibu sekalian, saya pernah bingung waktu camat Samarinda Utara didatangi oleh beberapa perwakilan negara dari Amerika Serikat, datang ke Indonesia hanya untuk belajar. Saya pikir belajar apa? Dia belajar budaya. Bagaimana budaya bangsa kita, salah satunya adalah budaya kita gotong royong. Dia mau belajar bagaimana cara bergotong royong. Bagi kami itu hal yang paling mudah, Pak. Yang susah itu kan bikin pesawat tempur, bikin apa segala, itu yang canggih-canggih susah buat kami. Kalau budaya gotong royong, ayo, asal ada untuk nasi kuning apa, pukul gentongan turun semua itu. Itu yang mereka tidak miliki. Apa kata mereka? Kami punya uang, Pak. Kami punya teknologi, tapi kalau mau ngumpul seperti ini susahnya setengah mati. Susah, Pak. Mereka hidupnya di rumah mewah, di villa sebagainya, tapi nggak bisa ngobrol dengan tetangga. Kadang-kadang dengan saudara juga nggak bisa, Pak. Kalau kita kan diculeke aja sudah datang itu, teriak nggak ada garam, siapa punya garam? Ada, aku garam jar. Kalau di sana nggak ada begitu, Pak. You, kamu, saya. Nah, itu budaya kita itu luar biasa itu. Nah, ini kan kita ekspresikan dalam bentuk seni. Ada tari-tarian, ada memanda dan sebagainya. Ekspresi itu yang dituangkan dalam bentuk seni sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat kita. Nah, kita berharap ini banyak tetua-tua kita, mudah-mudahan tetap kami yang muda-muda ini, sebenarnya saya nggak muda juga sudah, Pak, umur sudah 57 tahun ini, tapi perasaan kok masih muda gitu. Nah, jadi nanti kami diwariskan semangat-semangat ini, Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan itu akan bisa terus menyatu di masyarakat kita, khususnya masyarakat Samarinda. Bayangkan kalau kita acara, Pak, acara itu kan semua tanpa beli. Kalau kita di keluarga, ada yang bawa garam, ada yang bawa lombok, ada bawa terasi, jadi sudah itu ada ikan bakar, makan sudah sama-sama. Kalau mereka enggak, ketika dia punya acara ya dia sendiri, garam apa segala sampai tetek bengkenya nggak ada yang bantuin. Nah, itu rupanya yang membuat mereka semakin frustasi dengan kehidupan begitu. Ya, kita bersyukur Indonesia ini, khususnya masyarakat Samarinda, walaupun di sini suku bangsa ada Banjar, Bugis, Jawa, Madura, semua kan jadi satu. Saya lihat di panggung ini juga ada orang Banjar, ada Bugis, ada macam-macam. Semua jadi satu, itu luar biasa itu. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, ini memberikan semangat. Sekali lagi PKKB selamat. Sekali lagi Pak Wali Kota dalam hal ini mau minta kepada saya untuk mewakili beliau memberikan apresiasi yang luar biasa karena ini sudah mulai terjadi erosi, Pak. Erosi itu artinya terjadi pengkikisan, terkikis budaya bangsa kita ini. Saya terima kasih PKKB sudah luar biasa dengan membuat acara ini, sehingga ini akan memberikan nuansa yang luar biasa bagi masyarakat Samarinda. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon ampun maaf jika saya terlambat. Pak Wali juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang kegiatannya berbarengan dengan kegiatan di Balai Kota. Dengan saya suruh buka ya, Pak ya. Bapak ada yang buka ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu nanti Bapak dan Ibu sekalian mudah-mudahan ini akan terus berkembang dan Samarinda budayanya semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus yang paling meriah kepada Asisten 2 Wali Kota Samarinda, Bapak Marnabas.
pensiun. Staf Khusus Menteri Kebudayaan Republik Indonesia bidang sejarah dan perlindungan warisan budaya. Kepada Bapak, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Samarinda atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Yang saya hormati Ibu Titit Lestari, Ketua BPK Wilayah 14. Yang saya hormati Kepala Museum Samarinda. Yang saya hormati Kepala Pendidikan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Yang saya hormati beliau Aji Pangeran Mustawan Pranoto dan Aji Pangeran Haryo Kusumoyudo, Ketua Pemangku Adat Kutai. Yang saya hormati Haji Awang Irwan Setiawan, pendiri dan pembina Sanggar Seni Panji Keroan Kutai Bersatu. Yang mulia Bapak Haji Raden Fahrudin yang saya hormati selaku Yang Mulia Sultan Gunung Tabur Berau. Yang mulia Bapak Haji Hasan Kasultanan Sambaliung yang saya hormati. Yang mulia Haji M. Jarnawi Sultan Pasar. Yang saya hormati Bapak Haji Ridwan, Ketua Kekerabatan Kesultanan Bulungan. Yang saya hormati Bapak Haji Syahri Jiang, Ketua Persekutuan Dayak Kalimantan. Yang saya hormati Bapak Haji Victor Yuan, Ketua Dewan Adat Dayak. Yang saya hormati Bapak Awang Yakub Lukman, Dewan Adat Awang Dayak, dan tentu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang hadir pada siang hari ini. Mohon izin, Pak Menteri belum bisa hadir, Bapak Ibu sekalian, salam hormat dari beliau. Tapi saya ke Samarinda ini membawa satu keris dari Presiden Bapak Prabowo Subianto dan 2 buah keris pusaka dari Bapak Menteri Kebudayaan yaitu Pak Fadlizon, yang artinya tentu doa, restu, dan spirit beliau hadir di tengah-tengah kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, setelah Indonesia merdeka selama 79 tahun dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto, lahirlah Kementerian Kebudayaan. Tentu ini adalah satu komitmen pemerintah untuk menjamin bagaimana kekayaan kebudayaan kita ini dapat dikelola dengan baik. Pak Menteri senantiasa menyampaikan bahwa Indonesia adalah mega diversity kebudayaan. Kita memiliki keragaman yang luar biasa hebat, luar biasa kaya. Tetapi tentu semua tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Maka tugas kita semua, tugas semua pihak, bagaimana memposisikan kebudayaan selalu memiliki arti penting buat kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, aktivitas kebudayaan sering dipahami bias, seolah-olah kerja boros, seolah-olah buang-buang waktu dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain kita harus memantapkan bahwa kebudayaan adalah suatu aset dari bangsa kita. Kebudayaan memiliki arti penting membentuk identitas dan jati diri kita. Dan di sisi yang lain, kebudayaan juga menumbuhkan tentang ekonomi budaya, pariwisata budaya, dan lihat ekosistem yang lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Pak Menteri juga senantiasa mengingatkan, di dalam satu kegiatan, kita tidak boleh hanya menyelenggarakan sekali, tapi harus ada kontinuitas kegiatan. Maka kami harapkan kegiatan-kegiatan semacam ini akan terus digulirkan dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah keterlibatan semua pihak, bahwa kebudayaan itu ditopang satu ekosistem yang begitu luas. Kami contohkan misalnya Mandau, ada ahli sulap, ada ahli tempah, ada ahli ukir, dan lain sebagainya. Tari topeng yang kita nikmati, ada ekosistem yang sangat luas. Dari pembuat topengnya, penyungging topengnya, tata rias, iringan gamelannya, dan lain sebagainya.
Artinya kita harus memahami bahwa dalam konteks kebudayaan itu melibatkan banyak pihak dan tentu harus kita rangkul bersama-sama di dalam setiap upaya kegiatan. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah dalam setiap kegiatan itu harus merambah dalam konteks pola-pola pewarisan yang ada. Bagaimana suatu kegiatan itu harus tumbuh, hidup dan berkembang dan diwariskan dari waktu ke waktu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita jangan sampai menjadi generasi yang egois. Seolah-olah dengan kekayaan yang kita miliki, semua generasi muda itu harus paham. Kita harus memahami bahwa generasi muda kita pun memiliki hak untuk memilih di dalam upaya pelestarian dari apa yang diwariskannya. Apa yang harus diterima di dalam pewarisan kebudayaan ini. Maka kita memberi kesempatan kepada generasi muda kita dengan berbagai data-data edukasi, kegiatan-kegiatan yang memiliki edukasi penting dan pewarisan yang mengena kepada generasi kita. Kita harus membahasakan kebudayaan yang ada dengan koridor makna nilainya tetap dipahami secara mudah oleh generasi muda kita. Biarkan mereka memilih berbagai kebudayaan kita. Apakah mereka akan mencintai batik? Apakah mereka akan melestarikan wayang? Apakah mereka akan mendalami soal mandau? Apakah mereka akan mendalami tarian dan lain sebagainya? Selama keutuhan dari generasi muda kita, maka warna kebudayaan kita akan terus beragam. Yang terakhir, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sebuah kebudayaan akan hampa tanpa makna ketika koridor makna nilai itu kita tinggalkan. Daya kaku terhadap koridor makna nilai harus terus kita pegang. Tapi daya lentur di dalam membangun kreativitas, membangun inovasi, itu kita berikan kelonggaran seluas-luasnya. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita bebas berkreasi, kita bebas berkreativitas, bebas berinovasi, bebas menerapkan teknologi. Tapi jangan sampai lupa bahwa bingkai koridor makna nilai itu ada di dalamnya. Bahwa tatanan nilai-nilai, etika, norma, adat istiadat adalah sesuatu yang mengikat di dalam setiap kebudayaan kita. Sehingga roh kebudayaan kita akan tetap lestari sepanjang waktu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saat ini saya sedang gencar menggelorakan semangat bagaimana salah satu budaya dari Kalimantan Timur itu untuk go internasional. Salah satunya adalah mandau. Saya dengan saudara-saudara Insan Perkerisan Nasional Perkerisan Indonesia, juga kemarin saya sudah bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang saya hormati, Pak Dr. Pak Demanto yang juga hadir dari Aji Gasang dari Kabupaten Kutai Barat, yang nanti juga akan kami ajak untuk hadir di Amsterdam dan beberapa negara lain. Kita sedang akan merajut bagaimana kehadiran budaya Dayak akan mewarnai tentang diplomasi budaya kita secara internasional di berbagai negara. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, semenjak abad ke-16-17, karya budaya dari masyarakat Dayak, dari masyarakat Kutai, dan saudara-saudara kita di Nusantara telah menjadi benda yang memiliki nilai penting dan nilai tinggi bagi masyarakat di Eropa. Sayangnya, dari waktu ke waktu mulai ditinggalkan. Oleh karena itu, mari kita kembali gelorakan semangat ini. Mari kita mewarnai tentang budaya dunia dengan budaya lokal kita. Salah satunya adalah mandau. Saya kemarin juga hadir di Jerman, di salah satu museum namanya Museum Invika, sedang sangat concern meneliti tentang mandau. Bagaimana mandau itu menjadi suatu yang sangat penting bagi masyarakat Dayak, bahwa mandau melebihi suatu nilai yang dianggap memiliki jiwa dan mengiringi atas kehidupan masyarakat Dayak. Dengan koleksi-koleksi mandau yang luar biasa, dianggap memiliki nilai misteri tidak hanya pada persoalan magi, tapi sampai pada konteks teknologi. Demikian juga kemarin belum lama digelar ada seminar bagus yang ada di Kalimantan Barat tentang bagaimana spirit saudara-saudara kita di dalam kehadiran mandau untuk didorong kepada budaya dunia, yaitu ke UNESCO. Tentu tidak hanya mandau, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Di Kalimantan ini sangat kaya dengan berbagai ragam kebudayaannya. Ada budaya Melayu, ada budaya Banjar, dan lain sebagainya, termasuk budaya Jawa, dan berbagai ragam dari suku-suku yang ada di Kalimantan ini. Tentu warna budaya itu menjadi kekuatan kita bersama-sama, menjadi bagian pengikat kita ada di dalam beradat istiadat, dalam berdaerah ataupun juga bernegara. Oleh karena itu, semua itu harus kita jaga dan kita wariskan dengan baik.
Saya kira itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mengapresiasi kegiatan ini, semoga lancar dan sukses dalam membangun pilar-pilar pemajuan kebudayaan, khususnya adalah Bilah Senjata Nusantara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, mohon izin untuk tetap di atas panggung untuk dapat melakukan prosesi pembukaan dengan mau diganti Seno. dan Mau digantikan. dan saya Mau mengundang digantikan. para tamu kehormatan Sudah runding. Izin. Ya. untuk dapat naik ke atas panggung mendampingi prosesi pembukaan kita pada kepada para sultan dapat naik ke atas panggung, kami undang dengan hormat Terima kasih yang mulia. Ibu Lestari selaku Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Kaltim Utara. Terima kasih. Mohon izin kami mengundang dengan hormat para tamu kehormatan untuk dapat naik ke atas panggung karena kita akan melakukan prosesi pembukaan dengan pemukulan gong. Baik, terima kasih. Izin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pameran kebudayaan Bilah Nusantara menempa tradisi dan melestarikan jati diri, saya nyatakan dibuka. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, mohon izin Bapak Ibu dapat memberikan senyum terbaiknya ke kamera karena kita akan melaksanakan foto bersama. Yang saya mungkin digeser. Sudah. Mohon izin 1, 2, 3. Izin Pak 1. Boleh sekali lagi 1, 2, 3. Salam kebudayaan. 1, 2, 3. Cukup? Baik. Dengan ini usai sudah rangkaian pembukaan pameran kebudayaan Bilah Nusantara. Dan izinkan kami menghantar hadirin menuju penutupan dari kegiatan kita pagi hari ini melalui penampilan musik Tingkilan Tepian Mahakam. Para tamu hadirin yang saya banggakan, kegiatan akan dilanjutkan di area dalam dan luar Museum Samarinda. Para hadirin dapat berkeliling meninjau pameran pusaka serta yang telah ditata di seluruh area museum. Sekali lagi, kepada hadirin yang kami banggakan, dengan hormat kami silahkan untuk dapat melanjutkan kegiatan di area dalam dan luar Museum Samarinda untuk dapat berkeliling meninjau pameran pusaka serta mengunjungi booth-booth komunitas yang telah ditata di seluruh area museum. Dengan ini saya Clarence Valery selaku Master of Ceremony pada pembukaan pameran kebudayaan Bilah Nusantara pamit undur diri mewakili panitia penyelenggara. Kami memohon maaf untuk setiap kekurangan dan kesalahan pada acara ini. Terima kasih atas perhatian hadirin yang kami banggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke asisten 2 Bapak Marnabas hadir di kegiatan Bilah Nusantara yang digagas oleh PKKB
Kota Samarinda. Mewakili Bapak Wali Kota Samarinda, Bapak Dr. Adihan Diarum, Bapak Marnabas selaku asisten 2 Kota Samarinda. Stand by. Wan, jelaslah narasinya kapan? Mendampingi Bapak Deputi dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Haji Marnabas, juga sekaligus mewakili Bapak Wali Kota Samarinda, Dr. Haji Andi Harun. Sisi tajamnya di situ. Ini teknik pemancangannya dan kebanyakan selalu di sebelah kanan. Marangka itu sudah sebelah di kanan. Nanti secara estetik dia akan lebih terlihat. Secara aspek perawatan, besi itu kan sisi tebalnya di atas, itu dia akan lebih terawat. Nah di sisi yang lain dari segi keamanan ketika kita mengambil dan sebagainya. Itu contoh sederhana dalam tata kamera. Nah, seperti ini sebenarnya dibalik contohnya dari sini. Sebarannya dari Kalimantan Barat, sebetulnya di Kalimantan Barat tempat merah. Tapi di sisi yang lain dia akan cahaya daya dari zaman dahulu kan dengan masyarakat Melayu dengan masyarakat hubungannya sangat bagus ya. Cuman jatuh kelemahannya menjadi tidak muncul. Kita masuki museum Kota Samarinda. Ini dari wakil wali kota sebelumnya. Izin. Dan ada teknik perawatan khusus mas di sini nanti juga Ambil Angel. penataan seperti ini juga bagus ya dalam sisi tajamnya. Sama ini, banyak penambahan waktu mobil sebagai tantangan. Memang kemarin kita di konservasi metode itu memang tidak gampang. Termasuk mas tandukan sebetulnya kan kita belajar dari perusahaan sudah banyak bahan lain. Jadi sekarang sudah naik lagi mas apa namanya apresiasi terhadap data tradisional dan juga dari masyarakat daerah dari itu sedang sangat bagus di dalam kancah isu-isu internasional sebagai karya budaya yang memiliki tinggi. Keren. Kalau saya sekarang lebih konsernya Iya. Dan rata-rata saya jumpai yang di Jerman itu berpamor mas. Di Mando itu berpamor mas. Ada ya? Ada. Ini kan berpamor ya. Artinya seni tempat lipat itu sudah dikenal ya. Iya. Oh yang ini ya. Iya. Dan sudah sampai urat-uratnya kelihatan ya.
konsentrasi untuk mengembalikan ke bentuk aslinya. Jadi kan banyak hewan seperti ini kan lagi pinggang, nyamur. Saya bikin baru sesuai dengan pakemnya. Sedangkan kalau melihat karakter besinya ini kan tertulis belum habis. Iya. Jadi kisaran apa 15-16 ya. Bisa jadi itu era Majapahit. Kalau iya, ini jadi nyambur istilahnya. Ya, apa namanya? Ini nyambur. Iban. Semua dari Iban. Tapi di Kalimantan di Kutai Barat punya nama sendiri ya. Kan ada Bulu, ada Baliu. Ada lumut juga. Iya. Kalau namanya Tangga 11. Ini ada katalog. Ada foto dari narasi. Oh ya. Saya nanti minta ya Mas ya untuk nambah referensi. Nah, ya, seperti ini kan menarik sekali. Ya, apa namanya? Simbol. Jadi yang mandel ya. Ya, mandel dari. Ya, simbol ini yang pertama. Iya. Nah, itu Mas yang sebetulnya kita kaji bahwa mandel itu tidak semata-mata sebagai senjata saja, ada fungsi-fungsi lain. Tekniknya ya, itu kan tidak semata-mata senjata. Ini salah satu fungsi lainnya. Ini dari koleksi dari kami barang kita pusaka Biar dipamerkan ya. Oh tidak itu yang menemukan ini budaya dan kita memperkenal yang berdasar warisan ini loh kan ya biasanya kan kalau banyak dari Eropa Jadi oh baca rasa oh bilah atau semuanya oh semua bagian itu ada keahlian khusus konservasi. Masih dalam suasana kunjungan dan sekaligus Nah ini salah satu pamor yang sangat lama. meresmikan Wilayah Budaya Nusantara Namanya pamornya belum yang digagas oleh PKKB ini sudah dinyatakan hilang. Provinsi Kalimantan Timur. Ini Bapak Basuki Teguh, mewakili Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, bersama para tokoh dan Forkopimda Kota Samarinda. Ada didampingi Bapak Marnabas selaku perwakilan yang mewakili Bapak Wali Kota Samarinda, Dr. Haji Andoi Harun. Ini simbol bendera. di Sanggar Selesai kita ada namanya batu pijak raja, Pak. Saya disebut atap ke-17. Kemudian tidak bisa kita bawa sini. Oh iya kan. Dulu kan kepala, Pak. Dulu kan namanya Pak. Oh. Itu ada itu, Pak. Untuk menanamkan nilai-nilai tapi disesuaikan dengan era sekarang ya. Udah kalau dengan kepala kan ya. Di batunya biasa, di batu asal. Ini karena tempat ya Pak. Sebetulnya kalau agak jarang-jarang lebih baik. Karena tempat ini Mas. Iya. Karena tempat. Iya. Karena tempat, Pak. Ini sebenarnya mau saya tampilkan ada 100 lebih. Saya ini juga. Karena tempat, Pak, masalahnya. Iya. Ini prasasti apa Pak? Yupa, Pak. Oh Yupa, salah satu dari Yupa. Ini replika ya? Replika, Pak. Dan
Dan kalau di Kalimantan Barat, konon katanya kalau ininya gede-gede itu orangnya sudah mapan. Kalau kecil-kecil katanya belum mapan, karena disimpulkan lintah. Kalau perutnya belum gede, nyerap darahnya simbol kemapanan. Simbol kemapanan. Nah seperti ini Mas, ini sebenarnya bukan karena rusak, dan kemungkinan karena penanganan darah. Jadi pemakan ya? Oh iya. Kalau sudah banyak makan darah kan gemuk. Jadi kenyang. Di Kalimantan ini Pak. Oh gitu, kamu bisa juga kalau museum kemarin sudah ikut standarisasi museum. Sudah Pak, sudah keluar dari Tahun ini ya? Tahun depan ini. Satu tahun aja. Jadi setelah apa namanya? Dari satu tahun sudah bisa. Jadi kalau ada rekomendasi dari beliau, mudah-mudahan lah. Ini kami kan juga mengajukan yang DP Pak, sudah kemarin sudah lolos nih. Oh iya. Sebenarnya tanggal 14 nah kan kesana terima ini yang lolos baru sama juga. Jadi kami mau mengajukan nanti Pak ya. Masuk program lain, misalnya di dorong melalui beliau terkomunikasi dengan ya tentu ada rekomendasi beliau karena setelah distandarisasi kan ada ini kan tidak boleh Iya. Sekolah bisa jadi ya. Kalau kayak kali kan nggak mau sudah. Kalau anak-anak itu yang sampai Ya betul Pak Mas. pengunjung kan berapa? Ya. Kalau 1 bulan 1.000 Pak. Oh iya sudah. 1.000. Iya, 1.000. kita anak-anak sekolah kalau supaya dia tahu sejarah, tahu budaya bangsanya. Jangan cuma HP doang aja kan bahaya. Memang permukaan Pak. Ya. Itu milik yayasan pemerintah daerah. Konservasi. Padahal museum ya Pak? Museum. Punya kami. Yang barang-barang ini dia nanti verifikasi. Memang sekarang itu sifatnya kan usulan dari daerah. Kalau ada usulan itu ya namanya negara kan fasilitator Pak. Enggak, ada kan lobby sembilan. Iya. Siap-siap. Semangat anak mudanya itu yang kita mau. Oh iya. Yupanya semua ada ya Pak ya? Kalau Yupanya ini sudah koleksi sendiri, replika Yupa. Sudah menjadi bagian dari koleksi museum ya? Sudah ya? Maksud saya di museum ini sudah memiliki replikanya sendiri ya? Dari Marakaman. Oke. Oh. Karena arahan Pak Menteri, ini kan di
buat replika lagi tapi original, namanya replika original. Ini bahannya juga bisa dibantu, bahannya sama. Itu harapannya nanti di museum-museum itu juga yang baik. Tapi yang katanya siap. Tapi dari program ini kan kalau dari baju Adis kan ya ini sih. Ini prasasti Pak. Tapi ini replikanya aslinya dari museum Nasional. Kita dibuatkan ruang pameran tetap untuk peradaban awal. Oh, Yang dulu untuk BTK. Ya, betul. ini maksudnya SMP 1, ini bangun SMA 1. Jadi alumni itu kan minta supaya dibangunkan market kalau ini dulu bekas tanah sekolahnya ini yang setelah renovasi. Nah, museumnya di sebelah mana? Ini sekarang di museum Pak bangunan ini. Di sekolah. Lobong kan ya? Tahun berapa? 2017. 18, 19 jadi bangunan sudah. Ya, jadi maksudnya dari alumni supaya menggunakan market kualitas bangunan sejarah SMP dan SMA 1 sama Bunda. Terus SMA sampai satunya pindah? Pindah ke dekat Jalan Kartini. Ya, kita di sini. Yang di konsep ya. Ya, sudah. Ini renovasi. Ini kan renovasi. Dari sekitar ini ya? Sayang ya. Kalau yang ini? Nah ini sebelum nih Pak, ini sebelum renovasi. Ini bangunan lamanya, Pak. Ini bangunan lamanya, lama itu bangunan bandar. Ya, nah, bekas rumah sakit juga dulu tahun. Iya. Harusnya ini jadikan museum. Tidak ketahuan ya proses. Belum. Oh ya, kayak gini ya. kemarin itu Sultan Sambaliung Tabur. Pak Sultan Gunung Tabur dampingi Pak Marnabas. Gunung Tabur itu ada di belakang kuburan Buaksing itu sebenarnya jalanan yang gulungannya menembak kampungnya itu tanah itu sudah 60 hektar. Tapi yang tinggal kenangan. Kita punya Jadi dorong ke sama di jalanan kamu juga ada
Jadi kan selain untuk kita baca gini anak-anak mudanya Pak kita siapkan Ya, sebenarnya koleksinya udah sangat memat. Iya. Mohon izin Pak Asisten, ini dalam rangkaian Bela Nusantara ini mewakili Pak Wali Kota Samarinda. Apa yang perlu disampaikan ke generasi kita, terutama dalam memelihara budaya Ya, nasional? saya kira kita selaku pemerintah kota apresiasi kepada PKKB yang sudah melaksanakan pameran Nusantara ini. Dan ini akan memberikan edukasi kepada kita semua, dan kami berharap supaya ini kegiatan ini terus berlanjut, karena kita jangan hanya memikirkan infrastruktur, tapi budaya bangsa ini juga harus kita lestarikan gitu. Saya kira luar biasa ini menghadirkan beberapa budaya adat, ada dari Berau tadi, ada dari Kutai, ada dari Kubar dan sebagainya, ini membuktikan bahwa semangat nasionalisme kita khususnya untuk meningkatkan budaya bangsa ini cukup tinggi. Nah, sekali lagi ini kan sudah menjadi ikon Samarinda juga ini, Museum Samarinda, karena anak-anak kita yang mulai dari SD, TK, SMP, SMA kan sering berkunjung di sini. Ini dalam setiap bulan hampir 1.000 loh pengunjungnya ini. Bahkan 1.000 sampai 2.000 pengunjungnya. 1.000 sampai 2.000 iya, luar biasa. Kita berharap nanti seolah kita akan kembangkan museum ini, juga menambah kreasi-kreasi yang ada itu. Nah, mudah-mudahan di daerah-daerah lain yang punya lebih juga, khususnya di Kalimantan Timur ya, bisa juga menitip barangnya di sini untuk kita jadikan sebagai koleksi seni dan budaya. Utama juga khusus Samarinda. Samarinda siapa tahu ada barang-barang berharga kuno ya, sebaiknya dibawa ke sini gitu loh, untuk kita pamerkan, anak-anak bisa melihat bagaimana sejarah adanya kota Samarinda. Jadi kita berharap dulu Samarinda, mudah-mudahan kan banyak juga nih masyarakat kita masih menyimpan benda-benda kuno yang ada di rumah. Kami berharap sebenarnya dibawa ke Museum Samarinda untuk kita pamerkan. Itu juga jadi amal jariah gitu lah. Kenapa amal jariah? Karena dengan dia menyimpan di sini ada ilmu yang diterima oleh anak-anak kita, adik-adik kita untuk kedepannya, bahwa mencintai budaya bangsa itu luar biasa. Jadi ada regenerasi, bisa mengetahui asal-usul sejarah kebudayaan untuk melestarikan ya Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Siap. Mencerminkan tentang budaya yang ada di Samarinda, terutama masyarakat Kutai dan Kenyah ya. Berbagai artefak geografi juga sudah sangat mewakili dan sebagainya. Dan salah satu yang penting ada replika dari prasasti Yupa. Dan tentu ini sebagai salah satu museum yang akan dikemas ke depannya menjadi museum besar, tentu bisa didorong pada konsep-konsep ke depan agar bisa diwujudkan sebagai museum daerah yang mumpuni begitu.
Nah, tentu ini harus bekerja sama dengan semua pihak, salah satunya tentu melalui Kementerian Kebudayaan, nanti biar dibantu dan dijembatani oleh beliau dari BPK ke-14, barangkali untuk pengembangan SDM melalui kuratorial, konservator, dan sebagainya. Nah, di sisi yang lain juga pemerintah ada program namanya dana alokasi khusus untuk museum. Nah, barangkali itu bisa terrealisasikan untuk menumbuhkan giat yang ada di dalam kegiatan ada di Museum Samarinda ini. Oke, dengan hadirnya Bapak di sini melihat potensi yang ada di Samarinda ini dengan keragaman budaya, Pak, ini menjadi catatan penting bagi Kementerian Kebudayaan juga, Pak, ya? Ya, tentu. Membangun budaya di Samarinda, Pak. Tentu. Jadi semakin mengglobal tentunya kita kembali ke lokal. Sebaliknya, bahwa tradisi itu adalah puncak-puncak peradaban pada masanya. Sehingga ketika kita memiliki atau melihat warna budaya yang demikian beragam, itu menjadi satu aset penting untuk ditumbuh kembangkan. Nah, di Samarinda ini sangat baik adanya satu lihat kebudayaan yang terus tumbuh dan akulturasi dari budaya Dayak, budaya Jawa, budaya Kutai dan sebagainya termasuk Melayu ya, yang itu terajut dengan baik. Tentu ini menjadi suatu aset, menjadi suatu kekuatan yang harus dikembangkan menjadi salah satu bagian dari identitas budaya nasional. Dan tentu arahan Pak Menteri bagaimana kebudayaan ini menjadi arti penting di dalam mendorong diplomasi internasional. Mungkin ada bagaimana dari Kementerian sendiri untuk menyimbangkan antara komersialisasi bilang maka ini sebagai ekonomi kreatif dengan batasan etika ini tidak terpisah. Tentu sebuah kegiatan itu pada inti dasarnya ada di dalam komunitas dan masyarakat pemilih. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai kegiatan yang ada, termasuk pameran Wilayah Nusantara ini ya, itu akar penjaga koridor makna nilai tentu ada di dalam masyarakat pemilihnya. Maka tata kelola di dalam berbagai kegiatan itu perlu melibatkan kurator atau ahli-ahli yang membidangi di dalamnya. Sehingga ekonomi budaya, pariwisata budaya, ataupun aspek-aspek lain yang memiliki dampak positif dari berbagai kegiatan itu dapat diberikan satu bingkai di mana tatanan atas koridor makna nilai yang dipertahankan. Jadi berinovasi, berkreativitas itu boleh-boleh saja, seluas-luasnya, tapi jangan sampai meninggalkan koridor makna nilai. Nah, makna nilai itu tentu harus dipandang sesuai dengan perspektif masyarakat pemiliknya. Dan siapa menjaganya? Itu adalah masyarakat pemiliknya. Sehingga negara hadir sebagai bagian dari fasilitasi ya, fasilitator. Bagaimana berbagai kegiatan itu harus dikembangkan dan tidak meninggalkan akarnya dan koridor nilai. Konsep besar yang dibangun itu tidak hanya mempertahankan, tapi bagaimana melakukan kemajuan budaya. Maka ada beberapa konsep besar yang dibangun oleh beliau. Yang pertama adalah mencanangkan Indonesia sebagai ibu kota budaya dunia. Artinya, kiblat kebudayaan itu sebagai sumber ada di Indonesia. Maka beliau selalu menyampaikan Indonesia sebagai negara mega diversity kebudayaan. Konsep kedua adalah berbagai bangunan cagar budaya, berbagai aspek kebudayaan yang ada itu dikukuhkan sebagai monumen yang hidup. Artinya bahwa semua wilayah kebudayaan itu harus menumbuhkan semua ekosistem dan memiliki dampak luas, baik ekonomi budaya, ekonomi pariwisata, ataupun juga penanaman atas koridor makna nilai yang ada di dalamnya. Berikutnya adalah bahwa aspek budaya keindonesiaan itu menjadi penting, bahwa apapun keragaman kebudayaan itu harus dibingkai berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga sentuhan pemerintah itu harus mengakar kepada semua yang ada di wilayah Indonesia. Kita harus memahami, memandang kebudayaan itu dari masyarakat penggunanya. Oleh karena itu tentu tumbuh kembang di dalam konsep pemajuan kebudayaan harus melibatkan semua pihak, baik dari Papua sampai ke Sabang ya, atau Sabang sampai Merauke, itu semua adalah menjadi bagian penting bagaimana merajut dari keragaman budaya nasional. Dan berikutnya juga ada program strategis. Yang pertama adalah melalui Indonesiana, di mana dana tersebut merupakan satu konsekuensitas atau juga komitmen dari pemerintah di dalam menumbuh kembangkan pemajuan kebudayaan di segala sektor. Oleh karena itu semua pihak, baik individu, organisasi, kelompok masyarakat dan sebagainya, bisa mengajukan dana Indonesiana sebagai bagian dalam upaya pemajuan kebudayaan. Tentu ada mekanisme yang harus diikuti, tentu ada syarat-syarat yang harus diikuti dan lain sebagainya, tetapi dana tersebut memiliki keleluasaan untuk bisa diakses oleh semua pihak. Dan tentu ada banyak sekali program yang lain seperti anugerah kebudayaan,
baik itu dari maestro sampai kepada masyarakat adat. Dan masih banyak lagi program-program yang lain yang menunjukkan komitmen kehadiran pemerintah dalam tata kelola kemajuan budaya. Apa strategi Pak yang sudah dilakukan apa saja? Sangat banyak. Strategi pertama yang dibangun adalah bagaimana Indonesia membangun sebagai ibu kota budaya dunia, sehingga pertama kali yang dilakukan oleh Kementerian beliau adalah adanya pendataan secara lebih mendalam untuk kaitannya dengan berbagai warisan budaya yang dibimbing melalui OPK. Kita memiliki puluhan ribu bahkan ratusan ribu cagar budaya sama warisan budaya tak benda. Demikian juga cagar budaya. Maka sistem strategisnya salah satunya adalah menumbuhkan tim ahli baik di BPDB yang jumlahnya sudah terbesar, menumbuhkan SDM yang ada di dalamnya baik ahli konservator, kurator, edukator dan sebagainya yang memadai dan tersertifikasi dengan baik. Demikian juga diplomasi internasional. Basis kebudayaan itu harus digencarkan, maka mendorong ke UNESCO dan program-program internasional lainnya juga dilakukan. Juga adanya satu langkah repatriasi dalam rangka bagaimana memulangkan berbagai artefak penting tentang nilai sejarah Indonesia itu dipulangkan. Nah, ini adalah bagaimana kehadiran dan sistem di dalam tata kelola kemajuan kebudayaan tidak hanya di dalam negeri, tapi bagaimana hadir di tengah-tengah kebudayaan dunia, bahwa kebudayaan Indonesia memiliki suatu nilai-nilai yang unggul sehingga itu perlu dikembangkan dengan baik. Enggak, Pak. Atau putar yuk, pakai kalau mau menang. Pak, siap. Oh iya. Ini perlu aja tadi. Sultan Sambaliung. Hasanuddin SE, salah satu tokoh dari Sambaliung. Iya. Juga hadir dalam bersama kita pada hari ini Bapak Sultan Berau dari Kesultanan Berau itu Sambaliung, Bapak Saparudin Hasanuddin. Gimana Pak? Polri. Siap. Masuk seberang. Samarda seberang. Ini didampingi beliau dari Berau ya. Dari Berau, dari tempat Gunung Tabur. Kesultanan Gunung Tabur. Pak, mohon izin Pak. Apa yang dapat kesan dan pesan kita pada kegiatan hari ini Pak? Terutama untuk masyarakat kita. Pertama-tama saya sangat bersyukur dengan adanya pertemuan kebudayaan. Saya sebagai Sultan Gunung Tabur, Haji Raden Muhammad Fahmi, mengucapkan dengan adanya pelestarian budaya-budaya begini kita sangat bersyukur dalam arti untuk mempersatukan budaya kita. Walaupun kita berbeda-beda suku, bangsa, dan budaya tetap kita lestarikan. Kami dari Kabupaten Berau sengaja hadir dari Kerajaan Sultan Gunung Tabur untuk menghadiri festival ini, budaya ini, supaya bagaimana kedepannya lebih baik lagi. Tapi ini alhamdulillah dari Sulawesi, Makassar juga ada. Kita melihat tadi di dalam semua benda-benda bersejarah itu ada semua, keris-keris apa dan sebagainya. Itulah harapan saya, semoga kedepannya kita lebih bercerita lagi dengan adanya hal-hal demikian. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam kegiatan hari ini, kegiatan Bilah Nusantara, hadir juga tokoh dari masyarakat warga Sulawesi Selatan, khususnya warga Bone. warga Wajo, dengan Pak Ambo Aceh dan didampingi Andi Baharudin. Terkait dengan kegiatan seni dan budaya kita pada hari ini, apa kesan dan pesan Bapak dalam hal ini, dalam kegiatan ini? Ya, jadi kesan kami semoga kedepannya pameran-pameran kayak gini terus terlaksana supaya budaya-budaya kita itu tidak punah. Oleh karena itu kami sangat antusias kedepannya pameran-pameran ini dilaksanakan. Jangan hanya sampai di sini, dan ini menjadi edukasi buat generasi muda juga. Semoga generasi muda ini bisa melestarikan budaya-budaya khususnya yang ada di Kalimantan Timur. Khususnya budaya asli Kalimantan Timur maupun secara nasional ya? Secara nasional. Artinya kalau bukan kita yang memelihara budayaan kita, siapa lagi gitu? Mudah-mudahan bisa ditularkan ke generasi yang akan datang ya Pak? Betul. Dalam rangkaian kegiatan hari ini kan tadi ada hadir dari Deputi Kementerian Kebudayaan. Dari kita sendiri ini dari asal Samarinda ya Pak? Iya. Samarinda asli ya? Samarinda asli mendampingi Pak Awang Irwan ya, penggagas dari pendiri juga pembina dari PKKB Panji Kerwan Kutai Bersatu. Mungkin apa yang bisa disampaikan ya Pak? Jadi kami dari perkumpulan para besi Pasompe yang ada di Kalimantan Timur sangat mendukung gerakan ini, pameran ini. Semoga kedepannya bisa terlaksana berkali-kali, berkesinambungan. Jadi saya sebagai pemerhati pusaka khususnya dari Sulawesi sangat antusias bergabung untuk memajukan budaya-budaya yang ada di Samarinda, terutama Kalimantan Timur dan nasional Indonesia. Secara Nusantara ya. Bilah tuh dalam bahasa Indonesia tuh berarti terjemahkan seluruh senjata besi tajam ya. Yang memang dari warisan dari para leluhur kita ya. Yang mudah-mudahan tradisi ini bisa kita wariskan ke generasi yang akan datang. Terima kasih Pak Andi Baso. Pak Ambo Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum. Maaf ya.